Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman web dengan menggunakan kode Igniter versi keempat. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari untuk membuat halaman tambah data ya, dan melakukan validasi jika ada data yang tidak sesuai yang kita inginkan, sesuai rule yang kita tentukan. Misalnya NIS-nya kosong, kalau kita simpan maka akan muncul pesan NIS tidak boleh kosong. Pada video kali ini kita akan membuat lagi ya untuk memperbaiki halaman tambah datanya, dimana sebelumnya untuk field foto kita masih menggunakan input text ya. Jadi sekarang kita ganti input text ini dengan menggunakan form upload file ya. Silakan buka Bootstrap, kemudian masuk ke dokumentasi, kemudian cari form. Oke, kemudian paling bawah itu ada tentang ini ya, file browser. Jadi kita akan gunakan form file browser ini. Jadi ini kodenya, tinggal kita copy saja, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di halaman tambah data ya, atau di file tambah data PHP pada view, di sini ya, di input teks pada foto ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan script yang tadi. Kalau sudah, kita save, kita cek dulu. Oke ya. Nah, ini kita ganti dulu source filenya. Di sini misalnya saya ganti dengan pilih gambar. Oke ya. Nah, kemudian kita samakan ya, jadi sebelumnya kita gunakan validasi ya. Untuk validasi orangnya ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini di kelas custom file input. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita juga tambahkan untuk ini ya, feedbacknya. Oke, kita simpan di bawah. Ini oke, kita save. Oke ya. Jadi untuk file tambahnya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke controller siswa. Yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu role untuk validasinya. Di sini saya tambahkan rule-nya, saya beri nama foto validasinya ya. Validasinya saya beri nama foto. Jadi rule-nya untuk upload file itu ada beberapa, bisa kita lihat di dokumentasi di kode Igniter. Kita cari validasi. Ini kita cari validasi untuk rule for file upload ya. Jadi ada beberapa, ada uploaded. Jadi kalau rule-nya uploaded artinya kita harus mengupload file ya. Jadi jika kita tidak mewajibkan untuk mengupload file, ini tidak perlu kita masukkan. Tapi kalau kita harus mengupload file, berarti kita harus atur
rule-nya sebagai uploaded. Kemudian max size ini untuk mengatur maksimal ukuran filenya ya, size ukuran file yang akan kita upload. Kalau max dims ini untuk mengatur maksimal lebar dan tinggi file foto yang akan di-upload. Kemudian MemIn ini untuk menentukan apakah file yang diupload itu benar bertipe gambar atau tidak ya. Jadi misalnya ada file PDF yang kita ganti ekstensinya menjadi file gambar, kemudian kita paksakan upload, itu tidak akan bisa ya, karena base-nya dia dasarnya bukan file gambar. Sedangkan extin ini untuk menentukan jenis ekstensi file apa yang bisa kita upload. Kemudian isImage ini sama dengan xtin, cuma dia lebih khusus ke tipe file berupa gambar. Kalau xtin ini dia apa saja, jadi misalnya kita ingin mengupload berkas, misalnya file doc atau file pdf, kita harus menentukan atau kita menggunakan rule extin ya. Nah, pada kasus kali ini kita tidak wajib mengupload file ya, jadi kita tidak menggunakan uploaded, tapi kita akan menentukan size maksimalnya berapa ya. Kemudian MemIn dan isImage. Di sini saya tulis max size, rule dulu, rules, kemudian max size. Nah, max size nya berapa ya, jadi max size nya itu ada dua parameter. Yang pertama, foto-foto ini adalah name dari ini ya, dari sini yang tadi kita copy komponen customnya. Oh ini saya belum ada name-nya ya, jadi kita tambahkan dulu. Sini ya. Di sini ID-nya kita ganti menjadi foto. Kemudian store-nya juga kita ganti jadi foto. Jangan lupa tambahkan atribut name dengan nama foto. Oke, jadi ini tadi ya foto, kita ambil dari name input file ini. Kemudian atribut kedua adalah maksimal size-nya, misalnya 512 kbps. Kemudian kita tambahkan rule selanjutnya. Rule selanjutnya misalnya isImage. isImage ini parameternya adalah foto, sama tadi ya, foto. Kemudian yang terakhir kita gunakan adalah MemIs ya. Jadi MemIs ini parameternya selain foto tadi ya, nama input filenya kita tambahkan image slash jenis-jenis file yang bisa diinputkan, misalnya JPG, kemudian image JPEG, dan image PNG ya. Jadi ada 3 jenis file yang bisa kita inputkan, yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Kemudian untuk pesan errornya,
Jadi ketika error max size, maka pesannya misalnya file terlalu besar. Kemudian jika errornya is image, maka pesannya file harus berupa gambar ya, JPG atau PNG. Sedangkan kalau errornya itu main ya, pesannya sama dengan yang is image. Oke. Kemudian di form action-nya kita tambahkan end tag-nya itu dia multipath. Oke, kalau sudah kita save, kita coba ya. Kita refresh. Main is not valid. Oh ya, di sini bukan main is ya, tapi main in. Oke, kita kembali. Oke, itu ya. Nah, kita lihat di sini tidak muncul error ya. Jadi misalnya nis-nya kosong ya, harusnya kan muncul di sini nis tidak boleh kosong. Nah, itu karena di sini kita masih menggunakan validasi seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu kita gunakan. Ini bisa kita hapus dan ini cukup sampai di with inputnya saja. Nah, kenapa? Karena tadi ya ditambah kita menggunakan encrypt multipath form data. Jadi cukup kita tuliskan model seperti kita cek kembali. Oke ya, sudah muncul errornya seperti apa. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan perintah untuk mengambil data yang diupload. Oke, jadi kita buat dulu perintah untuk mengambil gambar ya. Buatkan dulu variabel untuk menampung, misalnya namanya file foto ini dia nilai jadi request kemudian get file. Parameternya itu adalah foto ya. Ini kita buat perintah untuk memindahkan file yang diupload. Jadi file foto itu kita move. Nah, kita move kemana? Kita lihat di sini. Nanti filenya akan kita simpan di public kemudian foto ya. Jadi karena move ini dia sudah langsung ke folder public, tinggal kita tuliskan nama foldernya di dalam public. Folder apa? Folder foto. Oke. Nah, kemudian untuk nama yang akan digunakan disimpan di database. Nah, misalnya kalau kita ingin menggunakan nama filenya, ini saya buat variabel untuk menampung nama file atau nama foto.
yaitu ambil dari file foto kemudian get name ya. Jadi saya ambil nilai dari nama filenya. Jadi di sini tinggal saya tuliskan foto, nanti kita isikan dengan nama foto. Oke, seperti ini. Save. Nah, sekarang kita coba dulu. Yang pertama ya. Misalnya ya. Misalnya saya upload file dengan ekstensi PDF. Saya simpan. Oops, errornya belum muncul. Nah, ini ya. Ini masih ini tadi ya, belum kita ganti menjadi ulang. Kita ulang dulu. Oke. Misalnya saya upload file PDF, saya simpan. Nah, ini error. Ya, cuma belum kelihatan tadi errornya di mana. Oh ya. Ini kita simpan di sini ya sebelum div. Baik. Kita coba ulang lagi. Ya. File harus gambar JPG atau PNG. Nah, sekarang kita ganti. Di sini ada file yang ukurannya di atas 1 mega. Ya, errornya file terlalu besar. Sekarang kita gunakan yang pas. Oke ya, berhasil ditambahkan. Nah, selain kita menggunakan nama file yang kita upload ya, misalnya ini Naruto. Oke. Bagaimana kalau kita mengupload file dengan nama yang sama ya, atau file yang sama ya. Di di sini namanya Naruto, saya upload lagi. Oke, saya upload file dengan nama yang sama ya. Nah, kita lihat, nah, secara otomatis akan file yang kedua itu akan diberi nama Naruto 1 ya. Jadi tidak mungkin ada nama yang sama ketika kita mengupload file gambar. Nah, selain ini bisa juga kita menggunakan nama random ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan nama random, bisa kita lakukan hal seperti ini. Jadi yang tadi kita get nama, nah ini kita ganti menjadi get random name ya. Jadi kalau dia get random name, nah, maka nanti namanya tidak menggunakan nama file tetapi nama yang di random. Kemudian ini kita tempatkan sebelum perintah move-nya ya. Nah, kemudian di perintah move-nya kita tambahkan lagi parameter yaitu nama foto. Jadi fungsi parameter nama foto ini untuk mengubah nama filenya nanti ketika file fotonya itu kita pindahkan ke dalam folder foto. Kita coba ya, kita tambah data. Namanya Boruto. Oke ya, masuk. Nah, sekarang kita cek
ini ya. Jadi ini tadi filenya ya, kita lihat namanya menjadi sebuah nama random. Kita cek di database ya, ini juga namanya menjadi nama random sesuai dengan file yang kita upload. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file dengan nama default.png. Jadi file default.png ini nanti akan saya gunakan misalnya ketika saya menambahkan data, tetapi saya tidak ingin mengupload file. Nah, jadi ini kita buatkan sebuah kondisi. Jika file foto dia menghasilkan error ya, kita get error di sini. Kemudian error yang dihasilkan adalah kode 4. Maksudnya kode 4 di sini adalah tidak ada file yang kita upload ya. Jadi maksud dari get error sama dengan 4 ini adalah jika file foto yang kita upload itu tidak ada, nah maka apa yang terjadi? Nah, kita set nama foto itu menjadi default.png ya. Nah, sesuai namanya di sini default.png. Jika tidak, atau jika ada file yang diupload, maka ini yang kita jalankan. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Saya menambahkan sebuah data, misalnya Budi. Di sini saya tidak pilih gambar, saya langsung simpan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia langsung menjadi menghasilkan gambar default. Oke, saya coba bikin lagi. Saya masukkan gambar Boruto. Simpan. Oke ya. Apakah namanya berbeda? Kita lihat di database. Ya, namanya beda ya. Walaupun kita menggunakan random name, nah namanya juga berbeda, sama dengan file yang terupload. Kalau kita lihat di sini ada dua file dengan nama berbeda tapi gambarnya sama. Oke, cukup ya untuk video kali ini. Kita telah berhasil membuat halaman form untuk upload gambar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah itu tentang hapus dan edit data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.